Amar ma'ruf nahi munkar ada tahapan-tahapannya dalam pelaksanaannya. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Hajjaj Al-Qusairi Naisabur yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Siapa orang di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka wajib dia merubah dengan tangannya. Ini tahapan yang paling awal, paling puncak. Tangan di sini menurut Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Muqtarrin, beliau mengatakan merubah kemungkaran dengan tangan maksudnya di sini adalah umara, para pejabat negara. Masyarakat awam tidak boleh semena-mena. Ada aturan hukum yang dibuat, maka itu ditaati. Ini konsep ajaran Islam. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Taatilah Allah. Yang pertama, taatilah. Yang kedua, taatilah Rasul. Yang ketiga, ulil amri minkum, para pemimpin kalian. Ini konsep ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah pakai kata atiu, taatilah? Kenapa Nabi pakai kata atiu, taatilah? Tapi ulil amri minkum tidak kata atiu. Ulil amri minkum tanpa ada kata atiu, kata perintah tidak ada. Maksudnya apa? Ketaatan kepada Allah sifatnya absolut, mutlak. Sami'na wa ata'na. Ini harus diprioritaskan di atas segala-galanya. Ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sifatnya absolut, mutlak, tidak boleh diprotes. Sami'na wa ata'na. Tapi ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Jika kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad, maka pemimpin tersebut wajib ditaati. Tapi jika bertentangan dengan aturan yang telah Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi Muhammad SAW, maka pemimpin tersebut tidak boleh ditaati. Karena ada konsep hadis Nabi katakan, la ta'ata makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Gak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun wurud disebutkan oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah. Al-Laqu fi asbabil wurud, kitab tentang kronologis hadis. Sebelum hadis dinyatakan ada sejarah dulu, ada kronologis. Nah, kitab ini menceritakan tentang masalah tersebut. Sebelum hadis tersebut Nabi ucapkan, la ta'ata makhlukin fi maksiatil khaliq. Gak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Itu diceritakan Nabi perintahkan seorang memimpin tentara pergi di satu wilayah namanya Al-Juhni, disebutkan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Dan Nabi katakan, man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpinku, maka dia telah taat kepadaku, kata Rasulullah. Berangkat, bawa pasukan dengan jumlah yang besar. Sampai di tengah jalan, ini sang pemimpin mau eksperimen apakah pasukannya taat kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Eksperimennya ekstrim. Dia ambil kayu bakar, kemudian dia bakar itu kayu, api begitu besar nyala. Kemudian dia panggil seluruh pasukannya, wahai pasukanku, tadi kalian telah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mereka para sahabat, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, mereka cintanya kepada Nabi, bahkan nyawa mereka kasih. Mereka lebih cinta mati daripada hidup di masa itu. Kenapa? Karena Nabi SAW telah mendidik mereka dengan keberanian sejati. Kalau mati membela kebenaran, tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibakar kayu bakar. Ini amir tersebut mengatakan kepada seluruh pasukan,
Wahai pasukanku, Nabi telah mengatakan kalian harus taat kepadaku. Sekarang saya perintahkan kepada kalian seluruhnya masuk menjeburkan diri ke dalam api yang telah aku bakar. Tidak ada satu pasukan yang berani maju. Kalian berani melawan perintah Nabi? Nabi telah katakan, man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpin yang aku pilih, maka dia telah taat padaku. Sekarang kalian tidak taat. Saya perintahkan kalian untuk masuk ke dalam api. Kalian tidak mau. Kemudian beberapa orang sahabat mengatakan, wahai amir, wahai pemimpin kami taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tujuan yang pertama, kami takut masuk dalam neraka. Neraka itu api. Sekarang kau perintahkan kami masuk ke dalam api, ya kami tidak mau taat. Kami lagi jauh, lagi takut dengan api neraka. Kalian engkau menyuruh untuk masuk ke dalam api. Maka peristiwa ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, benar apa yang kalian ucapkan. La ta'ata makhlukin fi maksiatil khaliq. Gak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena bunuh diri itu maksiat terbesar. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum raqiba. Allah katakan dalam Al-Quran, jangan kalian membunuh diri kalian, karena sesungguhnya Sang Pencipta kalian Allah Ta'ala sangat sayang kepada kalian. Kemudian kalau tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, kata Nabi SAW, untuk merubah kemungkaran, fabilisanihi, dengan lisan. Di sini tugasnya ala ulama, para ulama. Para ulama tugasnya hanya mampu menyampaikan saja lewat mimbar-mimbar, hanya mampu menyampaikan dengan lisan saja, tapi tidak punya kekuatan untuk menegakkan hukum karena tidak didukung oleh undang-undang. Maka ini tugasnya para ulama dengan lisan. Yang ketiga, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau kekuasaan sudah tidak mampu, lisan juga sudah tidak mampu, maka yang paling rendah adalah pengingkaran di dalam hati. Jika ada perbuatan-perbuatan yang mungkar di hadapan kita, kita tidak mampu merubah dengan tangannya, tidak mampu merubah dengan lisan kita, maka cara yang terakhir adalah pengingkaran dalam hati bahwa perbuatan itu salah. Sebagian ulama mengatakan yang ketiga ini khusus para asfiya. Ada dalam agama kita definisi asfiya, orang-orang yang hatinya terlalu lembut dan bersih. Jadi memandang semua orang itu suci dan bersih, menganggap semua orang itu baik dan penuh rahmat. Nabi katakan, budama'u ummati la yadkhulul jannata bi kasrati sholati wala siyam. Ada wali-wali abdal dari umatku, kata Nabi SAW. Mereka masuk surga bukan karena banyak sholat dan puasa. Jadi pada hakikatnya mereka banyak sholat dan banyak puasa. Tapi yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga adalah bisahawatin nufus wassalamat sudur wasyafaqati ala wa nasahah. Mereka punya hati baik, jiwanya dermawan, penuh dengan penyayang, berkasih sayang kepada makhluk Allah, bahkan hewan sekalipun mereka begitu cinta dan sayang. Kemudian yang menarik, cara menyampaikan kebaikan bil ma'ruf harus dengan cara kebaikan juga. Punya tahapan, marahil fid da'wah. Nabi Musa, Nabi Harun, ketika Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, pada waktu itu Fir'aun sudah mengatakan, ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, saya Tuhan kalian yang tertinggi. Allah Ta'ala berfirman, idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yahsa. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, pergilah kepada Fir'aun. Kalau sudah menghadap Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kebaikan di hadapannya dengan lemah lembut. Di hadapan Fir'aun disuruh lemah lembut. La'allahu yatadhakkar aw yahsa. Mudah-mudahan dia bisa sadar atau dia nanti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa tempat ada sifat tegas diperlukan. Ini likulli madalin madal wa likulli madalin madal.
Setiap ucapan ada waktu dan tempatnya. Setiap keadaan itu disesuaikan dengan keadaan dan dicocokkan dengan penyelesaian akhir. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi orang-orang yang mau bertobat. Nabi lemah lembut. Datang seorang pemuda. Dia katakan, wahai Rasulullah, saya mau berzina. Bicara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak marah. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu psikis seseorang yang bertanya. Jadi Rasulullah diberikan mukjizat bisa tahu keadaan hati seseorang. Makanya ketika ada yang bertanya, kadang-kadangnya jawabannya seakan-akan tidak ada toleransi, tidak ada hubungan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, aku sini, tolong berikan wasiat kepada Nabi katakan, la taqdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini secara tekstual tidak ada toleransi. Meminta wasiat, tapi Nabi bilang jangan marah, jangan marah, jangan marah sebanyak 3 kali. Ternyata yang bertanya ini seorang hakim dan dia punya sifat emosional, pemarah. Nabi ingin mengajarkan kalau memutuskan suatu perkara jangan menggunakan emosi, pasti akan salah. Maka Nabi tahu nih, padahal tidak pernah kenalan. Nabi katakan, la taqdab, la taqdab, la taqdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dia pulang dari rumah, dia merenung. Oh, ternyata wasiat yang dimaksud oleh Rasulullah, saya kalau menetapkan hukum tidak boleh dalam keadaan marah. Sehingga hukum yang saya tetapkan objektif, luar biasa. Tahu yang bertanya siapa? Ini pemuda, masih muda, bertanya, ya Rasulullah, saya sholat, saya kuat. Saya zakat, insya Allah saya mampu. Saya puasa, insya Allah saya mampu. Tapi saya tidak mampu satu, berzina. Jadi kalau engkau izinkan saya berzina, saya akan masuk Islam. Saya berzina tapi jangan dilarang. Nabi tidak marah. Kenapa? Pertama, orang baru masuk Islam. Yang kedua, yang bertanya masih muda. Nabi membuat analogi berpikir. Wahai anak, kau di rumah punya ibu? Dia katakan, iya saya punya ibu. Punya saudara perempuan? Punya. Punya bibi? Punya. Bagaimana kiranya kalau jika ada orang yang menzinahi ibu, menzinahi saudarimu, menzinahi daripada bibimu? Dia katakan, saya akan marah. Itu ibu saya, itu saudara perempuan saya, itu bibi saya akan marah. Demikian pula wanita-wanita yang lain, mereka punya, mungkin itu saudarinya seseorang, mungkin itu ibunya seseorang, mungkin itu bibinya seseorang. Subhanallah. Dia berpikir di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi wada'a yadahu syarif ila sawti. Nabi meletakkan tangan sucinya di dada pemuda tersebut. Kemudian Nabi dengan senyumannya, dengan akhlaknya, beliau mendoakan pemuda tersebut. Selesai tangan diangkat, pemuda ini mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak ada lagi dosa yang paling saya benci seperti perzinahan. Berubah hatinya dengan sentuhan tangan Nabi Muhammad SAW. Tapi di satu sisi tegas, amar ma'ruf nahi munkar dilakukan dengan tegas sesuai kondisi dan keadaan dan perbuatannya. Di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada seorang nabi palsu namanya Musailimah al-Kadzdzab, mengaku sebagai nabi. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Diperintahkan pasukan dari kalangan para sahabat pergi memerangi mereka di Yarmuk. Akhirnya itu nabi palsu terbunuh. Ini tegas. Kenapa? Pelanggarannya berat. Kemudian juga Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah memerintahkan untuk dibakar. Siapa itu? Pelaku sodomi, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tapi sebelum dibakar, oleh Imam Ali perintahkan, beliau memberikan nasihat dulu. Sekali, 2 kali, 3 kali, belum bertobat. Imam Ali katakan, kalau dibiarkan di kampung kita ini akan Allah turunkan azab. Jadi mereka harus dihilangkan karena sudah diajar kebaikan tidak berubah. Ini namanya nahi munkar. Kemudian diusir mereka balik lagi masih melakukan hal yang sama. Akhirnya yang terakhir Imam Ali memerintahkan untuk dibakar. Kampung itu dibakar dan mati mereka.